Assalamualaikum, nama saya Indah Melisa Diana. Saya asal dari Purbalingga. Profesi saya karyawan swasta. Saya beli perumahan ini sejak 2018 akhir, tepatnya di Karangjambe, namanya Citra Perwira. Dulu saya beli rumah ini tertarik karena lokasinya, sama bangunannya juga simple, sederhana, minimalis. Saya beli rumah subsidi ini dalam kondisi yang sudah layak huni dan simple, tapi karena saya ada keinginan untuk merenovasi, jadi seiring berjalannya waktu saya renovasi di beberapa bagian. Untuk bagian belakang saya merenov dapur sesuai keinginan saya dengan fungsi di mana ada dapur dan juga ada laundry room. Kemudian untuk bagian depan saya menginginkan taman kecil dan lahan untuk parkir kendaraan. Jadi saya menginginkan renovasi yang sesuai keinginan saya karena saya dapat inspirasi dari beberapa media sosial kayak Instagram, kemudian YouTube kayak gitu. Jadi saya mencoba mengaplikasikannya sesuai dengan keinginan dan budget. Saya dapat info perumahan Citra Perwira ini dari Facebooknya Kalika Property. Sudah lama sebenarnya dapat kontaknya, kemudian saya dapat info untuk lokasinya. Kebetulan dari saya kerja itu lokasinya itu terlewati, jadi habis pulang kerja saya coba cek untuk lokasinya ke sini. Kebetulan untuk lokasi itu strategis banget karena nggak jauh dari Purwokerto dan Purbalingga. Kemudian dari jalan utama juga tidak begitu jauh. Jadi saya merasa cocok banget untuk ngambil perumahan di sini. Untuk inspirasi interior rumah itu saya banyak banget lihat di media sosial kayak Facebook sama Instagram kebanyakan. Nah, saya lihat untuk yang sekarang itu rumah banyak yang mengambil tema minimalis modern. Jadi saya coba menerapkannya ke rumah saya dengan memberikan beberapa interior kayak sofa, kemudian hiasan-hiasan, kemudian rak-rak dinding gitu. Saya mencoba untuk menyesuaikannya dengan kondisi rumah yang dibilang mungkin kecil tapi harus terlihat tetap luas gitu. Jadi saya mencoba memilih beberapa interior yang pas dan sesuai dengan kebutuhan rumah. Untuk warna cat saya merubahnya karena saya kebetulan suka dengan warna-warna pastel. Jadi saya mencoba memberikan warna kesan pastel di rumah. Kemudian untuk biar terkesan mewah, saya mencoba menambahkan lampu. Saya juga mencoba mengambil lemari multifungsi yang benar-benar bisa berfungsi untuk menambah kesan lucu, simple. Dan di sini lemari multifungsinya saya bisa ditaruh hiasan untuk di atasnya, dan untuk di bawahnya raknya bisa untuk menyimpan barang-barang, jadi terkesan rapi. Untuk kamar saya mengambil inspirasi dari biar terkesan itu kayak di hotel, dengan fungsi yang satu ini kan ada 2 kamar, yang satu saya fokuskan untuk istirahat aja dan yang satu untuk penyimpanan barang. Nah, untuk kamar yang untuk istirahat saya tambahkan wallpaper di dinding satu sisinya biar terkesan mewah dan tidak monoton. Kemudian TV juga saya masukkan ke kamar biar lebih enak aja gitu. Kemudian untuk yang satunya untuk penyimpanan barang seperti lemari, dan untuk tempat ibadah itu saya di kamar saya yang satu lagi. Untuk biayanya renovasi bagian dapur dan depan taman kurang lebih saya menghabiskan 30-an sampai dengan pagar, kemudian keramik-keramik. Nah, untuk interiornya seperti sofa, kasur, lemari, kemudian rak dinding itu kurang lebih sekitar 10-an. Layout rumah saya mulai dari depan itu ada garasi, kemudian taman kecil, ruang tamu, kemudian kamar 2, ada dapur, kamar mandi, dan ruang jemur. Kondisi rumah dari awal beli itu masih sangat sederhana.
belum ada penutup atap bagian teras. Dibandingkan dengan sekarang sudah banyak perubahan karena saya tambahkan untuk atasnya itu depannya itu atap teras, kemudian belakang juga dibangun dapur, ditutup juga. Jadi untuk kondisinya memang udah jauh berbeda dari yang pas dari awal pembelian. Dan pastinya untuk yang sekarang itu lebih nyaman dan lebih layak fungsi. Jadi lebih betah di rumah karena huniannya kan udah sesuai sama keinginan kita nih. Jadi kita pasti nyaman buat nempatinnya. Lama proses renovasi rumah, kalau untuk pembangunan dapur dan teras ini kebetulan 2 tahap. Dapur dulu saya renov kurang lebih sekitar 2 bulanan. Kemudian habis itu proses untuk pengerjaan depan bagian teras juga kurang lebih sekitar 1 bulan 2 bulan lah. Jadi mulai dari awal pembelian sampai dengan kemudian dihuni ya ada 5 bulanan sampai dengan bentuk sekarang ini gitu. Banyak yang bilang katanya kalau ngambil rumah subsidi itu ribet, tapi kalau menurut saya sih enggak, karena saya sangat terbantu dengan Kalika Property yang menyediakan semuanya mulai dari booking, kemudian pemberkasan, pemasukan ke pihak bank, dan akad, dan sampai penyerahan kunci. Itu menurut saya gak ribet dan sangat terbantu sehingga saya bisa untuk mewujudkan rumah impian sesuai dengan saya inginkan. Bagi teman-teman yang mau beli rumah subsidi, ini tipsnya ya, nggak usah ragu, nggak usah takut, dan nggak usah minder kalau rumah subsidi itu sempit, karena sebenarnya kita bisa mensiasatinya atau merenovnya sesuai dengan keinginan kita agar rumah subsidi itu bisa terlihat wah dan nyaman untuk dihuni. Kalika Property, amanah dan terpercaya.